ketika Allah mengiyakan apa yang diminta Rasul, menunjukkan Rasul itu siddiq. Sebab kalau Rasul bohong, maka Allah yang ngutus juga. Sebab yang benerin orang bohong sama dengan bohong. Sedangkan Allah bohong mustahil. Itu menurut logika. Maka ketika Allah bohong mustahil, maka Rasul sebagai utusan Allah mustahil bohong. Nggak ada Rasul yang semuanya benar. Kemudian di Quran banyaklah di surat Yasin, wasodaqol mursalun, begitu. Telah benar para Rasul. Begitu juga ada di surat Al-Ahzab ayat 22, wasodaqallahu wa rasuluh. Bersifat sidik, benar Allah, benar Rasulnya Allah. Bila Quran yang bilang Nabi itu benar, informasi apa aja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus ambil, kita harus terima, kita harus jalankan. Sebab itu keselamatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta redoknya agak majuan, memberi kesempatan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waddalilu ala dhalika anna Allah ta'ala qad saddaqahum bizuhuril mu'jizati ala aidihim. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat siddiq, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sungguh telah membenarkan oleh Allah akan para rasul bizuhuril mu'jizati, dengan menampakkan mu'jizat ala aidihim, di atas tangan para rasul. Falau kanu kadzibina lazima an yakunal maula kadziban, maka andai ada oleh para rasul itu dusta, niscaya pastilah bahwa ada Tuhan itu bohong juga. Li'anna musaddiqal kadhibi kadhibun, karena bahwa yang membenarkan pembohong itu juga pembohong juga. Wal kadhibu naqsun, sedangkan bohong merupakan kekurangan bagi Allah. Wa huwa muhalun 'ala Allah ta'ala, dan bohong merupakan mustahil atas Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Minta izin, minta ridha telat malam hari ini. Kalau pertemuan yang lalu memang kasihan, udah lama ada orang minta maulid maghrib dari asar. Jadi saya tidak mungkinkan untuk ngaji. Dari jam 4 ini lari, ternyata macet juga di tol. Malam hari ini matiin aja. Kajian kita masih menerangkan tentang sifat-sifat wajib para rasul, yaitu ada 4, dan nomor satunya adalah sifat siddiq. Yang namanya rasul itu benar, yang namanya rasul itu jujur, yang namanya rasul apa saja yang diberitakan sesuai dengan data dan faktanya. Tidak ada memanipulasi data, tidak ada memanipulasi fakta. Apa yang diperbuat, apa yang diucapin, apa yang diiyakan oleh para rasul, dari mulai kanjeng Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sifatnya siddiq.
Pertanyaannya, mana dalilnya? Sebab apa perlu dalil? Seorang tidak disebut ma'rifatur rasul, seorang tidak disebut mengenal rasul kalau keyakinannya itu tidak dilandasi dalil. Kita yakin seorang yang mukallaf bahwa rasul itu sifatnya siddiq, enggak bohong. Keyakinan ini harus berangkat dari argumen, dari dalil. Di awal-awal kajian kita dijelaskan nasyi'un an dalilin. Keyakinan itu timbulnya dari dalil. Dan dalil ada dua, saudara. Ada dalil menurut logika, ada dalil menurut Quran dan hadis. Secara logika, mana buktinya Rasul itu sifatnya siddiq? Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan apa yang didakwa para Rasul. Kita sebut satu dulu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid juga nih. Maulid juga sama. Mana buktinya kalau Rasul itu benar? Allah berikan mukjizat kepada Rasul. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu amrun khariqun lil adah yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah ala wajhit tahaddi. Yang namanya mukjizat itu perkara luar biasa. Harus luar biasa dulu. Perkara luar biasa. Kedua, keluarnya dari seorang nabi. Jadi mukjizat itu perkara luar biasa. Dua kriterianya, keluarnya dari nabi. Tiga, sesudah menjadi nabi. Perkara luar biasa, keluarnya dari nabi sesudah menjadi nabi dengan jalan menamplak tuh membantah, begitu, yang tidak bisa ditandingi. Ini namanya mukjizat. Saudara sekalian, perkara luar biasa itu banyak. Perkara luar biasa itu banyak. Tergantung dari siapa dia keluar, maka akan berubah nama. Biar mudah, perkara luar biasa itu kayak rambut, gitu aja. Perkara luar biasa tuh kayak rambut. Tergantung tumbuh di mana, maka penamaannya beda. Meski bulu-bulu juga, begitu. Walaupun sama-sama bulu, tapi kalau beda keluarnya, maka beda nama. Kalau keluarnya dari kepala, namanya rambut. Kalau keluarnya dari atas kepala, namanya alis. Kalau keluarnya di bibir atas, namanya kumis. Kalau keluarnya di dagu, namanya. Kalau keluarnya di bibir bawah, namanya. Ini nih. Ini enggak tahu namanya. Ya Allah. Ini apa namanya? Aduh. Kata teman saya namanya Dan. Kata teman saya, ini dari orang Betawi Halim. Waktu ngaji di Indovision saya tanya, ini apa namanya? Dia jawab Dan. Apaan Dan? Kumis dan jenggot.
Itu ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang itu. Sah ngarangnya. Bahasa Arabnya anfaqah. Orang Jawa sebut rawis. Orang Jawa rawis. Bahasa Jawanya itu begitu. Makanya saya tanya sama teman-teman di Betawi namanya apa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu orang Halim waktu ngaji di Indovision. Namanya apa Pak? Dan bagaimana? Kumis dan jenggot. Ngarang kata saya. Itu sih ngarang-ngarang. Begitu dia ketawa dia. Ini namanya beda-beda. Dan orang laki itu pala ada dua. Kalau tumbuhnya di pala bawah namanya ya begitu dah tuh. Perkara luar biasa itu begitu. Kalau keluarnya dari Nabi sesudah menjadi Nabi namanya mukjizat. Satu. Kalau keluarnya dari Nabi sebelum menjadi Nabi namanya irhas. Irhas itu apa? Irhas itu perkara luar biasa, ciri-ciri bakalan jadi nabi, begitu. Itu namanya irhas. Namanya perkara luar biasa juga, tapi sebelum jadi nabi namanya irhas. Entar contoh-contohnya. Kita nama-nama dulu. Kalau perkara itu luar biasanya keluarnya dari pengikut Nabi, wali namanya. Waliullah namanya karomah. Namanya karomah. Kalau perkara itu luar biasa keluarnya dari mukmin biasa, orang soleh kata, namanya ma'unah. Namanya ma'unah. Kalau perkara luar biasa itu keluarnya daripada orang fasik, orang bengal gitu, namanya istidraj. Namanya istidraj. Kalau perkara itu luar biasa itu keluarnya daripada orang kafir namanya ihanah. Tuh. Mau ihanah, mau istidraj, ma'unah, karomah, irhas, mukjizat, semuanya sama-sama perkara luar biasa. Cuman keluar dari siapa? Begitu. Kita contoh ihana. Ihana dari orang kafir. Dulu ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah matinya di tangan Wahsy. Wahsy ini mantan kafir yang membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika membunuh Musailamah Al-Kadzab, dia sujud tersungkur, dia bilang, dengan tangan ini saya telah melukai yang dicintai Rasulullah, dan dengan tangan ini saya tebus juga dengan membunuh musuhnya Rasulullah. Begitu. Ada cerita panjang Wahsy yang pada giliran lain kita bedahnya, karena kita pada bukan ini. Kalau ini nanti panjang cerita Wahsy, bagaimana Islamnya begitu, bagaimana prosesnya. Jadi Musailamah Al-Kadzab mendengar apa kelebihan Muhammad itu, kata dia gitu. Dibilangin Nabi Muhammad itu begitu. Kata kaum muslimin, ada orang lahir kagak ada rambutnya, dikit, maka lalu diusap palanya sama Nabi, tumbuh rambut dan enggak ubanan sampai tua.
luar biasa. Luar biasa enggak? Luar biasa, diusap doang. Tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Yang tadinya botak. Kata Musailamah al-Kadzab, gue juga bisa kalau timbang begitu doang mah. Emang Muhammad doang yang bisa? Gue juga bisa. Mana bayi? Bawa mari. Dibawa. Maka bayi itu rambutnya separuh, saudara. Segini, separuh. Jadi separuhnya gak ada rambutnya. Tahu saudara namanya Darto Helm? Nah, kayak begitu dah. Ini yang rada-rada tua tahu dah tuh. Rambutnya separuh. Gitu. Botak separuh. Sini bawah. Dibawa ke Wahsy. Nih, bukan Muhammad doang yang bisa, gue juga bisa. Rontok semua. Ampe botak, ampe mati. Enggak tumbuh rambut. Pengennya daripada si empunya bayi biar tumbuh rambut semua. Ini pas diusap rontok semua. Ampe mati dia rontok. Luar biasa enggak? Luar biasa. Tangannya udah kayak gunting aja. Tangannya. Luar biasa. Tapi penghinaan. Karena nggak sesuai permintaan. Kan mintanya biar tumbuh. Lah jadinya botak selamanya. Hebat nggak? Iya, hebatnya kebalik. Namanya ihanah. Namanya. Ada orang sholat kagak apa kagak, dibacok kagak mempan. Dibacok kagak mempan. Namanya istidraj. Namanya dibakar enggak kebakar, main bola api. Orang kan kagak sholat, tukang mabok kayak ini, tapi enggak kebakar. Luar biasa enggak? Luar biasa. Tapi namanya istidraj. Istidraj. Kalau kita, aduh, anak kita lagi panas tinggi-tingginya, malam jam 1 kita panik, buka dompet nggak kelihatan apa-apa. Iya, sampai bininya bilang minta ke klinik mata, pengen periksa mata. Emang apa? Setiap lihat dompet laki orang lihat apa-apa. Ini takut masalah doang di mata. Anak demam tinggi, mau ke dokter nggak punya duit, dia doa sebisa-bisa dia, alhamdulillah turun panasnya, enggak jadi dibawa ke rumah sakit. Ini namanya disebut maunah. Orang tua kita dulu begitu. Bila anaknya itu sendawa, tahu sendawa? Iya, cegukan namanya. Namanya bahasa Betawinya cegukan. Itu dia pakai tikar aja di pojok tuh. Tikar pojoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Ini namanya maunah namanya. Pertolongan. Namanya maunah. Karena nyai nggak ada tikar, udah nggak ada, adanya tisu, pakai tisu aja. Sembuh juga. Hebat juga gue ya? Bukan. Yang hebat Allah. Begitu. Allah kasih pertolongan. Begitu. Kasih pertolongan. Namanya maunah namanya. Begitu. Karomah banyak dah tuh. Wali-waliullah tuh punya karomah. Dari mulai sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala lagi khutbah nih di atas mimbar Jumat, perang di mana ya, Azerbaijan apa saya lupa ini perangnya, terdesak pasukan. Sayyidina Umar nggak ikut sebagai panglima tertinggi di Madinah.
nggak ikut perang, tapi para tentara-tentara Islam terdesak. Kelihatan nama Sayyidina Umar terdesak. Di tengah-tengah khutbah itu Sayyidina Umar bilang, ya Sariyah al-Jabal. Al-Jabal bahasa Indonesianya itu, pasukanku mundur, mundur ke belakang gunung, mundur dulu, atur strategi lagi. Mundur, Anda maju kalah, mundur, mundur. Semuanya dengar. Itu jaraknya tuh Sayyidina Umar tuh, jaraknya ngomong begitu tuh, itu lebih daripada 3000 kilometer. Kedengeran. Itu pasukan pada mundur 3000 kilo. Dari sini Surabaya berapa ya? Iya, enggak berapa. Jauh. Itu kemudian mundur. Jadi habis khutbah Sayyidina Umar ditanya, khutbah Jumat, kenapa Anda di tengah-tengah khutbah ngomong mundur, mundur ke gunung, mundur? Tadi pasukan kita mau kalah, jadi saya suruh mundur dulu, ngatur strategi. Itu video call belum ada? Belum. Telepon aja belum ada. Ini biar kita paham. Begitu. Belum ada. Begitu. Pager namanya dulu. Itu enggak ada. Belum ada. Itu orang apa iya gitu. Maka pas Senin pulang dari Jumat tuh, jadi sebelum nyampe kota Madinah ditunggu oleh para sahabat. Bagaimana? Alhamdulillah perang menang. Untung aja Khalifah Amirul Mukminin kasih komando. Kalau nggak kasih komando kita kalah. Udah terdesak. Begitu. Kami dengar Umar ngasih komando suruh mundur. Coba orangnya di Madinah, nyampe suaranya kayak begitu. Ini kan lebih canggih ya kan, kayak begitu. TV nggak ada, kan saya TV ada kan enak ya, nggak ada. Satelit nggak ada. Namanya karomah. Dan masih banyak nih kalau dongeng karomah, banyak karomah. Begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala, ada orang mondokin sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia bilang, kata bapak ini, Tuan, saya pengen anak saya kayak Tuan, biar jadi ulama, jadi wali. Makanya saya pengen pondokin sama Tuan. Begitu, biar kayak Tuan saya. Biasa, nggak heran di pondok itu makan begitu sama sate seringnya di pondok, sayur tempe rada keren dikit. Iya, tempe mulu tempe. Pokoknya ketemu ayam seminggu sekali. Ya, itu juga ceker, namanya soker, soto ceker. Nggak apa-apa. Mondok maka Tuan Syekh makan daging ayam. Ini si santri ini makannya ikan asin. Teri kasih kacang tuh. Tahu teri kasih kacang? Iya. Makannya. Bapaknya datang marah sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan saya bagaimana sih? Saya kan pondokin anak saya ini biar jadi ulama, jadi wali kayak Tuan saya. Iya kan saya didik. Bagaimana bakal kayak Tuan saya? Tuan saya makannya daging ayam. Masa anak saya ikan asin? Ini bagaimana mau pintar kalau begini mah? Kan pengennya saya kayak Tuan saya. Gitu. Jadi enak anak saya juga jadi bakal benar biar sama. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, waduh, belum waktunya. Belum waktunya bagaimana? Begini nih. Tuh ayam di mangkok, ada paha, dada, gitu tuh. Apa namanya? Garam asem. Hah? Iya, garam asem tuh. Kata Syekh Abdul Qadir, ini begini Pak. Ya dujaja bahasa kitanya. Ayam bangun, hidup dengan izin Allah. Tuh yang udah jadi sayur, hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir waliullah. Kedengeran orang banyak. Hidup. Udah digoreng, udah dimasak, hidup lagi lari.
Itu kata Abdul Qadir, kalau udah bisa kayak begini, baru udah biasa orang pondok makannya ikan asin. Iya, begitu. Gitu. Kalau pengen makan daging sapi, Royco, rasa daging sapi. Iya, baunya doang, nggak apa-apa. Ekstrak itu. Ya, begitu. Itu namanya karomatul aulia. Karomah wali Allah. Karomah. Banyak kalau cerita karomah, jadi saya nggak mau ceritakan, sekedar contoh-contoh saja. Begitu. Sebab kalau kita mau dagang baju biasanya ngasih contoh tuh setrek atau satu. Oh iya, ini juga satu juga. Masa setrek contohnya? Banyak nanti. Habib Empang Bogor bagaimana, Habib Luar Batang bagaimana, kelamaan. Contoh satu-satu aja. Karomatul aulia. Kemudian irhas. Itu yang diceramain tuh sama kiai-kiai kalau maulid. Itu namanya bukan mukjizat, namanya irhas. Ciri-ciri bakal menjadi nabi. Irhas. Begitu. Waktu Nabi mau lahir, Raja Abraha hancur kena burung ababil. Itu irhas. Ciri-ciri Nabi akhir zaman 50 hari lagi mau lahir. Dia mau ngancurin Ka'bah tak bisa. Begitu. Itu namanya itu. Waktu lahirnya Nabi lahir nih, emaknya Nabi itu yang namanya Damaskus, Palestina kelihatan dari Mekah dengan cahaya Nabi itu, gitu, kelihatan sampai Qusurus Sam, istana-istana yang ada di Syria sampai Palestina, Damaskus yang tinggi-tinggi zaman dulu kelihatan sama ibunya Nabi. Itu namanya disebut irhas. Waktu Nabi naik ikut Siti Halimah yang tadi untaknya, khimarnya kurus jadi gemuk, kampungnya kering kerontang menjadi subur, itu namanya irhas. Bukan mukjizat, bukan wong belum jadi nabi. Ciri-ciri begitu. Ciri-ciri nabi di zaman. Kalau jalan ditutupi awan, begitu. Itu namanya irhas, dan masih banyak. Al-Imam Al-Mawardi tulis dalam kitab A'lamun Nubuwah. Al-Imam Al-Baihaqi tulis dalam kitab Dalailun Nubuwah. Al-Imam Abu Nuaim tulis dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, yang diceramain kiai-kiai itu kalau maulid. Kan kitabnya tebal-tebal. Ciri-ciri Nabi Muhammad itu ada namanya irhas. Namanya sesudah menjadi nabi ada mukjizat. Ada perkara luar biasa namanya mukjizat. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, seabrek nggak habis narangin mukjizat Nabi. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jauharatut Tauhid yang disyarahi oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam Tuhfatul Murid, kata beliau, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak banget, ghurar luar biasa semua.
minha di antara mukjizat itu yang terbesar daripada mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kalau yang lain cuman cerita-cerita kita. Bulan terbelah menjadi dua, hanya dongeng. Dongeng artinya dongeng, ya sudah kejadian dulu, cuman beritanya mutawatir nyampe sama kita, tapi kita enggak bisa nikmati. Kalau Quran ini bisa kita nikmati. Mukjizat. Surat Al-Baqarah jumlahnya berapa ayat? 286. Kata Allah di dalam juz 2 surat juz 2 surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum wasatan. Kami jadikan kamu umat wasatiyah, pertengahan. Tidak liberalis, tidak ekstremis, wasat, tengah-tengah. Kalau kata Allah tengah-tengah, ini ayat jatuhnya di tengah-tengah. Berapa setengahnya dari 286? Hah? Cek aja, benar enggak ini 143? Cek aja. Cek aja punya handphone. Cek. Kalau kata Allah bilang tengah-tengah, udah pasti tengah-tengah. Dahsyatnya Quran. Itu begitu. Begitu. Cek aja yang punya HP. Wasatun ayat berapa? Tuh yang punya HP dulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Berapa ya? Lah iyalah, wallah udah bilang begitu tengah-tengah ya. Kalau udah bilang tengah-tengah udah begitu. Enggak meleset. Quran tuh kalau udah bicara begitu. Begitu. Allah bilang wasat, tengah-tengah. Ini ayat adanya di tengah-tengah. Separohnya. Emang Quran itu begitu. Dahsyatnya Quran. Mukjizat terbesar. Tak bisa ditandingi. Tak bisa ditandingi. Mukjizat terbesar. Enggak bisa dilawan. Yang mananya aja. Mana lagi? Dari susunannya, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Dibacanya dibalik. Itu bakal jadi rabbaka fakabbir lagi. Lihat aja tulisannya. Buka aja di HP-nya. Waduh banyak. Apa aja ada di Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan barang sedikit pun di dalam kitab ini. Semuanya ada. Maka kata ulama, ilmu yang dibenamkan dalam Al-Quran yang ditemukan oleh ulama 400.980.000 ilmu. Banyak apa dikit? Tapi kata Allah dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tapi qalilan yang ngomong Tuhan Maha Besar. Orang kaya nih bagi duit sama orang 100 juta. Dikit. Emang dia mau duitnya banyak. Dikitnya kata Allah. Jangan dikata dikitnya disamain nama kita. Itu begitu. Yang terbesar ilmu manajemen keuangan dan administrasi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Ayat paling panjangnya ayat Al-Quran.
ayat tentang ilmu manajemen keuangan dan administrasi, karena memang lemahnya muslim berbicara pada manajemen keuangan. Kurang, punya duit lebih dikit aja udah gayanya selangit dah, udah petang-tang petenteng banget gitu. Ntar besok nggak ada duit, duduk aja di pojokan, pakai baju compang-camping begitu, udah dekil kuman, biar dikata sufi. Iya ente sufi, sulit finansial begitu, biasa aja begitu. Jadi enak, mukjizat. Jadi ketika ibarat raja, logikanya begini saudara, kata raja ngutus kita, kata kita bilang, saya ini adalah datang kemari mewakili raja. Kata saya, rajanya ada di samping. Apa buktinya? Kata orang-orang sama saya sebagai raja, apa yang Anda minta, raja bakal turuti. Begitu. Baik, kalau begitu saya minta duit. Raja, ini orang minta duit, kasih. Maka saya ini namanya wakil raja. Nabi begitu. Saya ini utusan Allah kepada kalian umat manusia. Mana? Buktimu mana? Mukjizatmu sebagai seorang rasul. Kata Nabi, maunya apa? Begitu. Maka macam-macam. Dulu ada pohon dekat Masjid Jin. Di Mekah tuh ada Masjid Jin dekat Ma'dah. Masjid Jin nih bukan yang sholat jin mulu, bukan. Dulu jin belajar wudu, belajar Quran, belajar sholat, belajar mandi junub. Sama Nabi ngaji. Turun tuh surat Al-Jin pada juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ngaji jin. Maka kemudian itu kata sahabat Anas bin Malik, Nabi di mana jin tuh ngumpulnya waktu ngaji sama engkau tuh? Di sini, dikurungin. Maka ama ulama dibikinin masjid, namanya Masjid Jin. Begitu, jin. Jin ini kayak kita, sama, kudu wudu, kudu sholat. 5 waktu enggak sholat dosa, masuk surga biasa. Ada yang bengal, ya ada kayak kita aja, dah sama aja manusia. Ada yang bengal, ada yang nurut, jin. Begitu. Bisakah diperjualbelikan jin ini? Tergantung. Kalau yang mereknya Lea dan Levi's bisa. Jin, boleh nggak jin dijual? Boleh. Teman saya aja banyak, kaya raya berkat jualan jin nih. Jin, merek Lea. Itu begitu. Di depan Masjid Jin ada namanya Masjid Sajarah. Saya gambar begini. Sekarang udah hilang masjid itu. Ininya jalan. Sekarang udah nggak ada ini. Ini Masjid Jin masih ada. Apa itu Masjid Sajarah? Masjid pohon, kira-kira ada barang 500 sampai sekilo kayaknya gitu. Jaraknya lumayan. Itu disebut masjid pohon. Dulu Nabi ditanya, kalau engkau Muhammad Nabi, apa mukjizatmu? Begitu. Kata Nabi, maumu apa? Itu pohon supaya nyamperin lu kemari dekat masjid ini, supaya nyamperin. Baru saya beriman. Benar, benar. Maka pohon dipanggil sama Nabi. Pohon kemari. Itu dia goyang-goyang tuh pohon. Jalan menuju Rasulullah, ngomong kedengaran orang banyak. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon bisa mari Nabi. Ini masih hirente aja Muhammad. Tuh, emang kalau orang nggak percaya susah. Itu begitu. Kalau benar ente Nabi, balikin lagi supaya di tempatnya. Suruh dibalikin. Pohon diajak bicara mana? Pohon, kamu balik lagi ke tempatmu. Maka salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jalan lagi ke tempatnya. Dibikinin masjid kala itu, namanya Masjid Syajarah. Itu mukjizat. Itu menunjukkan ketika Allah mengiyakan apa yang diminta Rasul, menunjukkan Rasul itu siddiq. Sebab kalau Rasul bohong, maka Allah yang ngutus juga. Sebab yang benerin orang bohong sama dengan bohong. Sedangkan Allah bohong mustahil. Itu menurut logika. Maka ketika Allah bohong mustahil, maka Rasul sebagai utusan Allah mustahil bohong. Nggak ada Rasul yang semuanya benar. Kemudian di Quran banyaklah di surat Yasin wasodaqol mursalun, begitu. Telah benar para Rasul. Begitu juga ada di surat Al-Ahzab ayat 22. Wasodaqallahu wa rasuluh, bersifat sidik benar Allah, benar Rasulnya Allah. Bila Quran yang bilang Nabi itu benar, informasi apa aja dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus ambil, kita harus terima, kita harus jalankan. Sebab itu keselamatan kita. Panjangnya nanti segini aja nanti kita. Nanti hikmah daripada bagaimana implementasi sifat siddiq dalam hidup dan kehidupan kita di pertemuan mendatang saja.